Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Farhan, calon guru penggerak angkatan 11, unit kerja SMK Negeri 1 Mataram Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba akan memaparkan infografis sesuai dengan tugas modul 1.1H berkenaan dengan demonstrasi kontekstual tentang strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara mencapai pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, ada 3 hal yang menurut saya menjadi esensi dalam mewujudkan hal tersebut. Yang pertama, yaitu guru harus menyadari dengan baik bahwasanya bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu kita harus menghamba kepada murid, betul-betul terinternalisasi pada diri seorang guru. Maksudnya apa di sini? Bukan berarti kita harus mengikuti semua keinginan murid, tidak. Maksud menghamba di sini adalah kita bisa ibaratkan murid itu adalah raja dan kita sebagai pelayannya. Kalau dalam konteks hal tersebut, maka dalam proses pembelajaran kita harus berusaha bagaimana betul memahami murid, mencoba mengikuti apa yang mereka inginkan selama itu tidak bertentangan dengan tujuan pembelajaran. Dengan poin yang paling penting adalah bagaimana proses pembelajaran dapat menyenangkan. Itu. Nah, namun dari itu kita harus bisa menuntun murid bagaimana proses pembelajaran bisa mengembangkan hal-hal positif dari diri mereka. Dalam diri seorang anak atau murid itu tertanam sifat biologis yang memang sudah tertanam sejak lahir. Kemudian juga ada poin-poin perasaan, pemikiran yang mereka bisa kita kembangkan. Nah, dalam hal yang mereka sudah tertanam sejak lahir, maka kita tidak akan mampu merubahnya, tetapi kita bisa menebalkan. Ada pilihan dari hal negatif dari pribadi anak dan maupun yang positif. Nah, yang berusaha kita tebalkan, kita tuntun mereka untuk menebalkan sisi positifnya dengan harapan itu menjadi budi pekerti baik mereka di masa depan. Itu yang pertama. Nah, kemudian terkait poin menghamba pada murid ini, bagaimana kita bisa berusaha untuk menghargai dan menghormati mereka sebagai murid. Nah, ini juga poin penting. Siswa atau murid akan sangat bisa merasakan bagaimana penghargaan atau penghormatan dari seorang guru kepada mereka, sehingga ini akan membuat mereka juga bisa menghormati guru dalam proses pembelajaran. Ini untuk yang menghamba pada murid. Nah, yang kedua menurut saya adalah terkait trilogi pendidikan. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, kita perlu mengukuhkan dalam diri kita sebagai guru trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarsu Sung Tulodo. Yang saya pahami bahwasannya di sini guru harus berusaha menjadi role model atau contoh teladan yang baik bagi siswa dalam banyak aspek, dalam banyak hal, sehingga apapun yang dilakukan guru, terutama dalam proses pembelajaran saat di sekolah, itu akan menjadi teladan yang baik bagi siswa, bagi murid. Yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso. Nah, di sini diartikan bahwasannya bagaimana guru itu bisa menjadi inspirator dan motivator. Bagaimana dalam proses pembelajaran di tengah-tengah murid kita, di tengah proses pembelajaran kita mampu memberikan inspirasi hal-hal positif bagi mereka dan mampu menjadi motivator untuk memberi mereka dorong semangat selama proses pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir adalah Tut Uri Handayani. Bagaimana kita di belakang kita bisa menjadi navigator. Navigator di sini adalah sebagai pengarah untuk mereka agar dalam proses mereka melakukan pembelajaran terarah dengan baik. Dan juga Tut Uri Handayani bisa dipahami sebagai guru itu sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas terbaik bagi anak dalam konteks proses pembelajaran, fasilitas-fasilitas yang diperlukan sehingga murid bisa mencapai tujuan pembelajaran seperti yang diharapkan bersama oleh guru dan murid sesuai kesepakatan awal. Nah, yang infografis yang ketiga menurut saya untuk mewujudkan ini adalah kodrat alam dan zaman. Seorang guru harus memperhatikan kodrat alam dan zaman. Nah, berkaitan dengan poin pertama yang saya sampaikan, bagaimana kita memahami sebagai guru ini, memahami murid kita memiliki potensi yang berbeda, memiliki kelebihan yang berbeda. Mereka tidak sama. Maka tugas kita memahami dengan baik sebagai kodrat alam, mereka adalah makhluk hidup yang memiliki potensi yang berlainan. Tugas kita adalah mencari tahu dan memahami itu dengan baik, sehingga kita bisa memaksimalkan untuk mengarahkan mereka memaksimalkan potensi terbaiknya.
Nah, untuk kodrat zaman, kita harus memulai proses pembelajaran atau mengarahkan tujuan pembelajaran bagaimana sesuai dengan tuntutan zaman, agar supaya anak didik kita atau murid kita bisa mengikuti pembelajaran dan mencapai tujuan pada pembelajarannya dan bisa dikaitkan dengan kehidupan mereka masa kini, termasuk proses pembelajarannya, pembelajaran yang berbasis teknologi seperti zaman yang sekarang ini sudah mereka biasa lakukan. Nah, mungkin itu yang dapat saya paparkan dari tugas modul 1.1H, demonstrasi kontekstual strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk mencapai pendidikan yang berpihak pada murid. Terima kasih. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.